Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin memaparkan hasil dari kerja kelompok kami, yaitu adalah analisis aspek-aspek perkembangan peserta didik dari masa kanak-kanak hingga dewasa. Oke, jadi yang pertama itu ada aspek-aspek perkembangan pada anak usia 0 sampai 2 tahun, di mana pada usia ini anak-anak itu atau masa bayi ini dapat dikatakan sebagai masa golden age, di mana untuk memperhatikan tumbuh kembang anak itu harus dengan secara cermat dan juga harus benar-benar diperhatikan. Sebab waktunya itu sangat singkat, dan waktu singkat itu mempengaruhi bagaimana pertumbuhan bayi pada proses-proses atau masa-masa selanjutnya. Di sini ada aspek pertumbuhan fisik, di mana cephalocaudal itu perkembangannya dimulai dari atas lalu ke bawah, yaitu seperti dari atas kepala dulu, baru selanjutnya ke bagian kaki, seperti dapat mengangkat kepalanya, dadanya, lalu ke perutnya. Selanjutnya itu ada proximodistal, di mana pertumbuhan ini terjadi dari dalam keluar. Jadi dari dalam pusat tubuh ke gerakan-gerakan halus seperti jari-jari yang bisa bergerak. Selanjutnya pada aspek pertumbuhan kognitif, ini juga sangat penting sebab masa bayi itu masuk dalam periode sensori motor, di mana periode ini anak tuh belajar melalui indera dan otot. Sebab mereka tuh belum bisa berpikir secara abstrak atau menggunakan logika di dalam pikiran mereka. Jadi mereka tuh harus menyentuh, melihat, ataupun memasukkan benda ke dalam mulut untuk dapat memahami apakah benda itu. Jadi seperti yang mungkin teman-teman sering lihat, bayi itu kalau dikasih benda sama mamahnya kayak mainan ataupun apapun itu biasanya disentuh-sentuh, dipegang-pegang, atau digigit-gigit di dalam mulut. Jadi itu adalah salah satu di mana keingintahuan anak itu sangat tinggi untuk dia bisa belajar lewat indera dan otot untuk meningkatkan pertumbuhan kognitifnya. Selanjutnya, 3. Aspek perkembangan bahasa. Bayi memang belum dapat berbicara layaknya anak-anak sudah bertumbuh, namun bayi memiliki banyak cara untuk berkomunikasi dengan orang di sekitarnya. 4. Aspek perkembangan sosial. Aspek ini tentang pola tingkah laku anak, ditandai dengan tercapainya kematangan dalam interaksi sosial dengan lingkungannya, mampu menyelesaikan diri dengan lingkungan, aturan, dan norma-norma kelompok yang berlaku. 5. Aspek perkembangan emosional. Pada bayi terdapat pola emosi tertentu yang bersifat umum seperti kemarahan, ketakutan, dan rasa ingin tahu, kegembiraan, dan afeksi. Salah satu emosi, yaitu menangis, dapat dilakukan dengan penuh semangat dan disertai ekspresi dari seluruh tubuh. Nah, setelah ini ada aspek perkembangan pada anak usia 3 sampai 5 tahun. Anak usia 3 sampai 5 tahun ini berada pada masa prasekolah. Pada masa ini anak-anak berkembang dari kemampuan dasar menuju yang lebih kompleks, sehingga membutuhkan stimulasi dan perhatian yang tepat. Dalam Permendikbud nomor 137 tahun 2014 menyebutkan aspek perkembangan ini dibagi beberapa macam. Yang pertama ada aspek fisik motorik, mencakup motorik kasar seperti berlari, melompat, dan melempar, dan juga motorik halus melibatkan koordinasi otot kecil, mengamati gerakan otot kecil, contohnya menggambar, menyusun balok, dan menggunting. Yang kedua ini ada perkembangan kognitif. Anak usia 3-5 tahun meliputi kemampuan berpikir, memahami dan memecahkan masalah sederhana, mengenali warna, bentuk, dan angka, bermain, dan eksperimen. Yang ketiga ini sementara itu perkembangan bahasa berkembang cepat dalam mengucapkan kata, menyusun kalimat, dan komunikasi. Yang keempat ada aspek selanjutnya adalah perkembangan sosial emosional, yaitu kemampuan anak dalam berinteraksi dan mengelola emosi. Yang kelima itu kemudian ada aspek perkembangan seni, di mana anak mulai mampu mengenali berbagai sumber bunyi seperti suara alam, binatang, dan alat musik sederhana sebagai dasar kemampuan bahasa dan apresiasi ritme. Dan terakhir ini ada perkembangan nilai agama dan moral. Karena nilai ini penting di tengah pengaruh negatif lingkungan dan media, sehingga diperlukan pendekatan konkret seperti keteladanan dari orang tua dan juga guru. Nah, yang selanjutnya itu aspek perkembangan pada anak usia 13 sampai 17. Nah, pada masa ini merupakan fase transisi penting yang ditandai oleh perubahan fisik, kognitif, emosional, sosial, dan moral pada anak.
Nah, secara fisik remaja mengalami pubertas yang mempengaruhi pertumbuhan tubuh serta kepercayaan diri pada masing-masing anak. Dalam aspek kognitif, remaja mulai mampu berpikir abstrak dan logis sehingga dapat menganalisis masalah secara lebih kompleks. Nah, dari segi emosional, remaja tuh cenderung mengalami ketidakstabilan emosi dan membutuhkan pengakuan dari lingkungan sekitar. Secara sosial, hubungan dengan teman sebaya menjadi lebih dominan dan berpengaruh terhadap pembentukan kepribadian serta identitas diri. Selanjutnya ada aspek-aspek perkembangan pada usia 18 sampai 20 tahun. Nah, ini tuh biasa disebut masa emerging adulthood. Usia 18 sampai 20 tahun ini adalah fase pencarian diri sendiri dan arah hidup. Secara fisik sudah optimal, tetapi kematangan berpikir dan emosi masih berkembang. Individu mulai berpikir kritis, membangun relasi yang lebih bermakna, serta belajar mandiri dalam menentukan pilihan hidup. Pada fase ini, individu sering berada di antara keyakinan dan keraguan. Tekanan akademik, relasi, dan tuntutan masa depan membuat mereka belajar mengambil keputusan sendiri. Proses ini tidak selalu stabil, tetapi justru menjadi bagian penting dalam membentuk kedewasaan dan tanggung jawab. Selanjutnya ada upaya mengoptimalkan aspek perkembangan, pentingnya optimalisasi. Nah, optimalisasi ini perkembangan manusia perlu dilakukan secara menyeluruh karena mencakup aspek fisik, kognitif, bahasa, sosial, dan emosional yang saling berkaitan dan mempengaruhi satu sama lain. Perkembangan individu ini dipengaruhi oleh faktor biologis, lingkungan keluarga, pendidikan, dan interaksi sosial, sehingga diperlukan upaya yang terancang dan berkelanjutan. Optimalisasi ini dilakukan melalui pemenuhan gizi dan kesehatan, stimulasi motorik, pembelajaran yang aktif dan sesuai tahap usia, komunikasi yang intensif, serta interaksi sosial yang positif dan lingkungan yang suportif. Selain itu, kemampuan mengelola emosi dan deteksi dini terhadap hambatan perkembangan sangat penting agar dapat segera ditangani secara tepat. Upaya ini juga harus disesuaikan dengan tahap perkembangan mulai dari bayi hingga dewasa. Dengan optimalisasi ini, individu dapat berkembang secara maksimal, memiliki kualitas hidup yang lebih baik, serta mampu berkontribusi positif bagi masyarakat. Selanjutnya ada peran lingkungan dalam perkembangan peserta didik. Lingkungan yang dimaksud mencakup keluarga, lingkungan rumah, pendidikan formal, serta lingkungan pertemanan. Ada 4 peran lingkungan dalam perkembangan peserta didik. Yang pertama, keluarga atau fondasi. Keluarga merupakan lingkungan pertama dan paling fundamental dalam proses perkembangan individu. Sejak lahir, anak mulai belajar melalui interaksi dengan orang tua, baik secara sadar maupun tidak sadar. Pola asuh yang diterapkan oleh orang tua akan sangat mempengaruhi perkembangan emosional, sosial, dan bahkan kognitif anak. Yang kedua ada lingkungan rumah. Lingkungan rumah tidak hanya berbicara tentang fisik tempat tinggal, tetapi juga suasana psikologis yang terbentuk di dalamnya. Rumah yang suportif, aman, dan penuh komunikasi terbuka akan mendorong perkembangan yang sehat. Sebaliknya, lingkungan rumah yang penuh tekanan, minim komunikasi, atau bahkan toksik dapat menghambat perkembangan anak. Selanjutnya, yang ketiga, itu pendidikan sekolah atau kampus. Lembaga pendidikan memiliki peran strategis dalam mengembangkan aspek kognitif, sosial, dan moral peserta didik. Sekolah dan perguruan tinggi tidak hanya berfungsi sebagai tempat transfer ilmu, tetapi juga sebagai ruang sosialisasi dan juga pembentukan karakter. Yang keempat, pertemanan atau peer group. Pada masa remaja hingga dewasa awal, pengaruh teman sebaya menjadi sangat dominan. Dalam banyak kasus, individu cenderung lebih dipengaruhi oleh teman dibandingkan keluarga. Hal ini terjadi karena adanya kebutuhan untuk diterima dalam kelompok sosial. Lingkungan pertemanan yang positif dapat mendorong perkembangan yang baik, seperti meningkatkan motivasi belajar, membangun kepercayaan diri, dan juga memperluas wawasan. Sebaliknya, lingkungan pertemanan yang negatif dapat membawa individu pada perilaku yang menyimpang, seperti pergaulan bebas, penurunan motivasi belajar, dan juga hingga krisis identitas. Jadi intinya itu perkembangan peserta didik terjadi secara bertahap dan meliputi berbagai aspek yang saling berkaitan, sehingga membutuhkan pendekatan pembelajaran yang sesuai dengan tahap usianya. Selain itu, lingkungan juga berperan penting dalam mendukung atau menghambat perkembangan. Oleh karena itu, diperlukan dukungan dan pendekatan yang tepat agar perkembangan peserta didik dapat optimal. Kami membuka sesi tanya jawab untuk 3 orang penanya. Silakan yang ingin bertanya, silakan angkat tangan. Ya, boleh. Oke, terima kasih.
kasih. Kenalin, nama saya Profesor Zidan. Jadi pertanyaan itu, saya mau nanya nih. Tadi kan kalian membahas mengenai aspek-aspek perkembangan anak kan dari 0 sampai umur 20 tahun. Nah, aku nanya nih, apakah semua anak pasti melalui aspek-aspek tersebut? Atau ada beberapa anak yang nggak melalui aspek tersebut? Kayak tadi kan dijelasin tuh kayak ada fisiknya, kayak pertemanannya tuh gimana. Terus aku nanya nih, kayak apakah semua anak tuh mengalami aspek-aspek tersebut atau tidak? Itu aja sih intinya. Kasih. Dari kelompok berapa? Iya. Saya mau nanya, perkenalkan nama saya Merlin Jepinska Aulia, saya dari kelompok 2. Saya mau nanya kan tadi kan di PPT kalian ada menyebutkan faktor pertumbuh kembangan anak itu dari faktor lingkungan. Nah, gimana kalau misalnya lingkungan dari anak tersebut tuh dari lingkungan broken home? Menurut kalian gimana? Baik, kelompok 3, terima kasih atas pertanyaannya. Perkenalkan, saya Maira Januspati dari kelompok 2. Izin bertanya, menurut saya bagaimana ketika seorang anak itu dipaksa dengan mode parenting yang feodal? Gimana menurut kelompok 4? Terima kasih. Baik. Tadi saya Adzan Nusajila akan menjawab pertanyaan dari Zidan. Tadi kan pertanyaan nomor 1 itu aspek perkembangan anak dari 0 sampai 20 tahun, apakah semua anak melalui aspek-aspek tersebut atau tidak? Menurut jawaban diskusi kami, tidak semua anak melalui perkembangan usia 0 sampai 20 tahun dengan cara yang sama. Meskipun pada dasarnya setiap anak akan mengalami aspek-aspek perkembangan yang serupa seperti fisik atau motorik, kognitif, bahasa, sosial, ataupun emosional dan moral. Menurut teori sendiri, anak-anak umumnya itu melewati tahapan tertentu di usianya, di mana dalam praktiknya perkembangan tersebut itu tidak selalu berlangsung secara beragam. Setiap anak memiliki kecepatan dan pola perkembangan yang berbeda-beda. Ada yang lebih cepat dan dalam berbicara tetapi lebih lambat dalam kemampuan motoriknya, atau sebaliknya. Selain itu, perkembangan anak juga dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti lingkungan, pola asuh, kondisi kesehatan, gizi, serta faktor genetik dari orang tuanya. Oleh karena itu, meskipun aspek perkembangan yang dilaluinya itu sama, waktu pencapaian dan hasilnya bisa berbeda-beda pada setiap anaknya. Jadi tergantung anaknya. Terus hal tersebut tuh masih dianggap normal selama berada di dalam batas perkembangan yang wajar. Mungkin itu aja jawabannya. Apakah sudah terjawab? Ya. Tadi kan pertanyaan tentang anak yang keluarganya broken home ya. Gimana cara anak itu bisa lebih baik, maksudnya tidak terbawa suasana. Nah, itu faktornya tuh bisa banyak. Kayak dari lingkungan, mungkin bisa lingkungannya tuh merhatiin kok, oh dia anak ini nih dicerain, anak ini orang tuanya cerai, jadi mungkin lingkungannya bisa kayak jadi batu senderan, kayak mungkin bisa diajak bercerita atau enggak kayak mengeluarkan keluh kesahnya kepada teman-teman dekatnya atau di sekitarnya. Bisa juga dari lingkungan, faktor lingkungannya. Jadi kayak teman-temannya tuh ngerangkul dia, kayak diajak bercerita, pokoknya di teman-temannya itu merangkul agar si anak itu tidak kayak jadi misalnya anak itu kalau misalnya orang tuanya cerai kan banyak yang kayak melepaskan dengan cara hal lain kayak mabok atau minum-minum keras gitu kan. Mungkin teman-temannya bisa kayak merangkul, jadi anak tersebut kayak dirangkul, kayak diajak bercerita ataupun dikasih saran-saran yang berguna untuk kedepannya. Terima kasih. Mau nambahin? Izin menambahkan tadi nomor 2. Jadi sebenarnya faktor perkembangan dari lingkungan keluarga itu sangat penting ya. Tadi dijelasin juga sama teman kelompok kita kalau misalkan itu fundamental, artinya dasar dan juga sangat penting gitu. Gimana individu bisa terbangun bahwasannya keluarga pertamanya aja sebagai guru pertama aja itu nggak memberikan peran yang sangat penting. Jadi menurut saya sendiri faktor keluarga itu penting. Kalau misalkan nggak mendapatkan fungsi itu dengan baik atau peran keluarga yang baik karena punya keluarga yang broken home, kayak keluarganya ribut terus atau kedua orang tuanya itu bercerai gitu kan. Ini bisa membawa dampak ke anaknya itu dari banyak hal, dari aspek emosionalnya juga bisa, dari sosialnya juga bisa, dari kognitifnya bisa, fisiknya bisa, dan lain-lain. Kalau untuk aspek emosional tentu mereka cenderung lebih nyimpen perasaannya sendiri karena merasa bahwasannya keluarganya tuh nggak jadi
sandaran bagi anak tersebut. Jadi selalu menutup diri dari lingkungan sekitar. Yang kedua, sosial, balik lagi kalau di keluarga aja dia jarang ngobrol, jarang ngebangun hubungan yang baik, apalagi kalau di lingkungan sosialnya tuh mungkin akan membawa dampak dia jadi orang yang tertutup atau misalkan yang kayak nggak mau bersosialisasi dan lain-lain. Kalau secara kognitif biasanya anak-anak broken home saya nggak mau menyamaratakan semua anak broken home, tapi yang saya temui itu mereka cenderung secara kognitifnya itu akan menurun karena merasa bahwasannya buat apa berprestasi kalau di rumah tuh nggak dapat apresiasi. Jadi merasa bahwasannya ya udah nilai juga nggak penting-penting banget, lagi pula orang tua juga nggak peduli gitu. Jadi akhirnya anak pun menurunkan kognitifnya di dunia pendidikan. Selanjutnya dari fisik juga nggak jarang ya kalau keluarga broken home itu melakukan kekerasan fisik atau mungkin juga secara verbal yang ngebuat anak tuh, kalau misalnya teman-teman ingat dulu tuh ngetren banget di Facebook itu nyilet tangan, tau gak? Nah itu salah satu bentuk mereka ngerasa punya problem di keluarganya, sehingga teman saya juga pernah yang nyilet tangan karena keluarganya broken home. Mungkin itu tambahan dari saya. Apakah menjawab, Merly? Jawab sekali, terima kasih. Kan tadi pertanyaannya bagaimana ketika ada anak yang dipaksa model parenting yang feodal. Menurut kami, ketika seorang anak dipaksa mengikuti pola parenting yang feodal yang menekankan hierarki kaku, kepatuhan tanpa ruang diskusi dan dominasi penuh dari orang tua, hal itu bisa berdampak kurang baik bagi perkembangan anak. Memang anak mungkin terlihat lebih patuh, disiplin, dan tertib di permukaan. Namun di sisi lain, mereka sering kali tidak diberi ruang untuk menyampaikan pendapat. Idealnya, pola asuh yang sehat adalah yang mampu menyeimbangkan antara arahan dan kedekatan. Orang tua tetap memberikan batasan dan nilai, tetapi juga membuka ruang dialog, mendengarkan anak, serta menghargai proses tumbuh kembang mereka sebagai individu. Dengan begitu, anak tidak hanya tumbuh menjadi pribadi yang patuh, tetapi juga mandiri, percaya diri, dan mampu berpikir secara kritis. Apakah terjawab, Merah? Terjawab, makasih. Ya. Sekian dari kelompok 3. Terima kasih yang sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.